Shalom, selamat pagi buat kita semua, saudara dikasih oleh Tuhan. Hari ini kita kembali mau mendengarkan firman Tuhan, menjadi awal bagi kita untuk beraktivitas sepanjang hari ini. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, maha besar Engkau dalam perjalanan kehidupan kami. Kami rasakan akan cintamu, kasihmu, kesetiaanmu yang terus memelihara kehidupan kami. Sebelum kami melanjutkan aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mau diisi oleh firman Tuhan. Kiranya Tuhan sendirilah yang akan menolong kami, sehingga akhirnya kami dimampukan untuk mengerti dan akhirnya juga hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita pada hari ini Jumat 14 Agustus 2026 diambil dari Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7 dibacakan oleh Punguan Ama HKBP Petukangan. Filipi bidu opat ayat onom sahatu pitu. Unang horsohon hamu agia aha alai sadok pabotohon hamu matu debata pangidu amuna marhite-hite tangiang dohot ele-elek mardongan mauliate jaladame ni debata na sumurung sian saluhu na roha ima na mangaramoti akka ate-ate dohot pikiramuna di bagasan Kristus Yesus. Filipi pasal 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tuhan yang mengendalikan hari esok. Saudara dikasih oleh Tuhan, firman ini sangat menguatkan kita karena mengingatkan bahwa masa depan bukan dikendalikan oleh keadaan manusia atau keberuntungan, melainkan oleh Tuhan sendiri. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi besok. Mungkin besok membawa kabar sukacita, tetapi mungkin juga membawa air mata. Hari esok adalah misteri bagi manusia, karena itulah banyak orang hidup dalam ketakutan. Mereka cemas memikirkan kesehatan, memikirkan pekerjaan, memikirkan keluarga, pelayanan, bahkan masa depan anak-anak mereka. Namun sebagai orang percaya kita mempunyai pengharapan yang berbeda. Kita tidak mengetahui hari esok, tetapi kita mengenal Tuhan yang mengendalikan hari esok. Itulah sebabnya Paulus berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Mengapa kita tidak perlu khawatir? Bukan karena hidup ini selalu mudah, bukan karena semua persoalan akan segera selesai, tetapi karena Tuhan tetap memegang kendali. Tidak ada satu hari pun yang luput dari pengawasannya, tidak ada satu air mata pun yang tidak diperhatikannya, tidak ada satu langkah pun yang berjalan di luar izinnya. Ketika kita tidak melihat jalan, Tuhan sudah melihat ujung perjalanan. Ketika kita berkata, aku tidak tahu harus bagaimana, Tuhan berkata, percayalah kepadaku, aku sudah mendahului langkahmu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari esok memang belum ada di tangan kita, tetapi hari esok sudah berada dalam tangan Tuhan. Dan tangan Tuhan tidak pernah salah memimpin anak-anaknya, atau kita tidak hidup karena mengetahui masa depan, tetapi karena percaya kepada Tuhan yang mengendalikan masa depan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman ini mengajak kita meninggalkan rasa takut dan belajar berserah sepenuhnya kepada Tuhan yang memegang kendali atas setiap hari kehidupan kita. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan tidak langsung menunjukkan seluruh perjalanan untuk menuju tanah perjanjian. Mereka hanya diminta mengikuti tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Selama mereka mengikuti pimpinan Tuhan, mereka tidak pernah berjalan di luar pernyataannya. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kita mungkin tidak mengetahui apa yang akan terjadi esok, bulan depan, atau tahun depan. Namun kita mengetahui satu hal yang pasti, Tuhan setia pada hari kemarin adalah Tuhan yang sama memegang hari ini dan mengendalikan hari esok. Karena itu kita tidak perlu hidup dalam ketakutan. Cukuplah kita berjalan setia bersama Tuhan setiap hari. Sebab tidak pernah gagal orang-orang yang senantiasa menaruh pengharapan kepadanya.
Amin, kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa dalam tangan Tuhan kami senantiasa hidup dalam damai sejahtera, hidup dalam ketenangan dan keyakinan bahwa Tuhan sang pengendali hidup ini. Bapa, terima kasih sepanjang hari ini kami juga percaya bahwa Tuhan menjagai kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan daripada Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara dikasih oleh Tuhan, selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.